buatan tanggul. Ini ada drone. Saya milik drone Bang Dani ya. Nah itu drone katanya milik Bang Dani kalau nggak salah, ada di udara. Ayo pelan-pelan Mam. Ya, Mas. Lumpur sampai lumpur sampai kayak gitu. Pas aku tuh. Pas apa? Jalan sebelah sana. Dari kemarin surat edaran. Ada itu kan yang mirip tuh. Jendela deh Bang. Jendela aja. Jendela. Nah, yang sebelah sini, kusen jendela sebelah sini habis. Terlepas baterai tuh. Iya. Pas jendela di bawah ya. Ada nih. Pas jendela. Fusi, tapi katanya hanya sepotong rumah ini aja yang akan dieksekusi ya. Jadi hanya untuk buat jalan eskavator aja. Nih, yang penting ngebentuk tanggul dulu. Ah? Jadi masih negosiasi sama masyarakat setempat, sama warga ya. Pada warga yang kebetulan rumahnya yang terkena gusur. Masalah pembangunan tanggul ini ya. Karena emang benar tadi kata Bapak Lurah serba salah ya. Kalau seandainya dibiarkan atau membela rumah-rumah yang ada di Bangli ini, tentunya dampaknya adalah kebanjiran, khususnya sawah-sawah petani yang ada di belakang saya ini ya. Nah tapi kalau seumpamanya membela sawah para petani, Bapak Lurah juga bingung karena walau bagaimanapun juga bahwa ini adalah masyarakatnya juga gitu. Jadi keputusan yang bisa bilang serba salah ya. Nah mulai dieksekusi hanya sebagian rumah saja katanya, karena keadaannya masih bisa, karena cuma buat jalan eskavator aja menuju pembuatan tanggul mungkin. Tapi kita nggak bisa lihat. Tentunya agak sulit ya kalau seandainya hanya sebagian ya, tetap aja kalau atap saya kira habis. Habis semua, tetap memang nggak bisa ya. Jadi tuh hanya dikenain separuh rumah, tapi ya akan tetap diusahakan untuk dikenakan separuh rumah aja. Ternyata masih ada aliran listrik ya, belum dilepas juga, ternyata masih ada aliran listrik yang belum dilepas. Jadi otomatis dihentikan dulu buat sementara.
Jadi kayaknya tetap menunggu ya, diskusi dulu antara pemilik sama aparat setempat ya, kayaknya. Kita bisa lihat kita nggak bisa ngambil langsung dari sana ya, karena emang posisi jalannya agak susah karena posisi banjir soalnya. Nah ini sekarang sudah bisa melewati menuju ke arah lebih depan lagi ya, karena membuat tanggul di arah yang sebelah sana lagi. Sudah bisa masuk ke jalur ekskavator. Nah jadi sekarang dia akan menarik lumpur dari sebelah sini. Nah jadi ekskavator sudah bisa masuk dan sudah bisa ada di sebelah sana ya, karena rumah yang ini tadi udah dibongkar. Nah sekali dikeruk, wow mantap bener, banyak banget sampahnya ya. Jadi tadi patah, gampang longsornya panas. Iya tuh ada, kemana sekarang pulang? Ya dah, ya dah. Tetap aja longsor kalau kena air. Nah, kita bisa lihat ya. Nah tentunya dengan selesainya nanti pembuatan tanggul ini, air akan berhenti ya, walaupun nggak semua atau nggak total, tapi seenggaknya udah mengurangi ya banjir. Udah lumpurnya sampai segitu ya. Wow, parah. Karena kalau seandainya ini dibiarin memang bisa bilang berbahaya, apalagi pada saat ini cuaca memang sudah masuk ya musim penghujan. Jadi agak repot juga ya kalau seumpamanya enggak ini ya. Kalau nggak di gerak cepat pembuatan tanggul ini, bisa-bisa banjir akan terus berkelanjutan. Nah dan ternyata rumah ini pun bakalan kena hanya sebagiannya, dan rumah yang ini rumah ini juga kena karena emang ini berada di bantaran kali ya. Jadi ini kena katanya. Ren, belakang. Ayo lo, jepong. Ya, lo si Reni ke belakang dulu ya lo. Buka tanahnya. Kasur lo udah nggak ada kan ya? Lah, gua masih ada semua perabotan lo, Ul. Aduh, Masih lengkap. kata siapa? Tadi ada yang mau. Ya, masih nenek. Ke masih nenek, perabotan gua masih penuh. Ini dapurnya dong. Ya, udah kalau dapur nggak apa-apa, dah mau diberantasin mah. Yang ujung kosong udah kan? Udah kosong. Dapur aja. Ren. Tumpuk di mana sini aja kali ya? Gua juga udah turun dah. Nah ternyata di dalam rumah masih ada sebagian perabotan yang ada di rumah ya. Nah, jadi cuma hanya baru sebagian aja katanya. Karena si Teteh yang punya rumah ini juga nggak menyangka bahwa hari ini rumahnya akan dibongkar. Tapi sebenarnya kalau kata Pak Lurah ini sudah dikasih peringatan 3 kali peringatan ya. Jadi bukan mendadak sih. Nah, cuma hari ini akan digusur. Nah ini yang mereka nggak tahu mungkin. Nah, kita bisa bilang warga panik ya, karena bisa bilang menurut mereka jatuhnya mendadak gitu.
Walaupun sebenarnya Bapak Lurah udah bilang sudah diperingati 3 kali. Nah ini banyak masyarakat yang menyaksikan langsung ya. Banyak yang menyaksikan langsung. Udah situ. Ini pegangan Rasul. Bapak. Naik ke atas sana. Sambil bilang. Bang Yamil, yang udah dibongkar. Biasa soalnya. Iya benar. Jangan dikejar. Iya bener, emang bener sih. Belajar kayak gua lo. Darah ini tuh ngomong. Darah yang kosong. Yang kosong. Batas-batas yang mau dibongkar. Awas listrik. Bahaya nih, soalnya ada air, banyak air. Ngeri. Coba deh. Apa sih? Aduh. Maksud saya ke sana tuh. Terus bilangin mengarahkan listriknya diamin deh. Listriknya. Dicopot-copotin. Pakil. Nah ada sedikit ketegangan antara warga ya, pada ada ketegangan sedikit karena terjadinya penggusuran mungkin di samping itu juga kebanjiran. Jadi memang banyak masalah yang ada di sini ya. Nah ini kembali eskalator mengeksekusi satu rumah ya, tapi kan cuma sebagian rumah yang akan dieksekusi. Jadi hanya sebagian saja bagian sebelah atau dekat ke arah kali Serengseng ini. Jadi hanya untuk tempat pembuangan atau pembuatan tanggul. Wah, atapnya habis, langsung disendok. Nah itu dia temboknya, yes, habis. Nah, kalau kita balik lagi ke belakang ya, begitu gak tega ya, kesian sama pemilik rumah di mana mereka sudah membangun tentunya dengan susah payah, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mengusut sebuah rumah. Cuma kesalahan mereka adalah mereka membangun di bantaran kali. Ini yang jadi masalah hingga terjadi seperti ini. Memang tidak bisa disalahkan pemerintah, memang haknya, tapi juga di sisi lain kita juga agak prihatin atas kejadian ini buat para masyarakat yang kebetulan kena terdampak gusur ini.
jalannya buat apa namanya, buat jalan eskavator ya, supaya eskavator bisa jalan terus ke sana untuk pembuatan tanggul yang di sebelah sana. Jatuh satu tembok atau sentuh rodanya kalau nggak salah tadi ya. Nah itu rumah yang satu lagi sama ini adalah rumah yang keempat. Rumah yang keempat tereksekusi atau dieksekusi oleh eskavator ini. Kita bisa saksikan di sini pembongkaran rumah bangunan liar yang berada di bantaran kali Serengseng di tengah-tengah kebanjiran. Karena memang katanya ini banjir sudah 2 atau 3 hari yang lalu sampai saat ini. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.